Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kabarnya selalu baik ya. Haleluya. Sudah ada petasan di mana-mana. Sudah ada tabung yang begini dipanjangin dan bunyinya dar itu di mana-mana, khususnya di Papua ini. Itu menandakan Desember Natal sudah dekat. Saya tidak tahu, orang penjual petasan itu 1 November sudah keluar barang itu. Di Doyo itu sudah, waktu saya beli es batu, kok sudah ada petasan yang kecil-kecil, dan anakku, ini belanjanya kapan? Pak, untuk seperti ini, itu stoknya, itu mulai Mei atau April kami sudah beli. Oh ya, itu di Wamena, di gunung-gunung, di mana itu mereka kalau ngirim petasan itu, di bulan-bulan itu kalau mau operasi. Kalau bulan-bulan begini, tidak ada yang naik. Oh iya toh. Iya seperti itu Pak. Oh iya. Tapi saya pagi hari tidak membicarakan petasan Bapak Ibu ya. Dan saya juga tidak akan membicarakan Natal, itu nanti. Yang saya mau bicarakan sesuai dengan tema yang ada, bahwa jangan mati sebelum mati. Ada beberapa orang yang tanya, ini maksudnya apa? Jangan mati sebelum mati. Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan tanda baca. Ya, mati yang pertama dengan mati yang kedua itu beda makna. Ya, karena itu ada tanda baca, tanda petik. Artinya tanda petik itu bisa ditafsirkan ya dengan maksud tertentu. Ya. Jangan mati sebelum mati. Faktanya hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang mati sebelum mati. Menyambung khotbah dari Bapak nih Jembat Layar, bahwa terbilang di dalam gereja. Ya. Minggu kemarin Bunda Siska juga menyampaikan awal-awalnya ada waktu, ya, yang pada akhirnya juga akan membatasi kehidupan kita di dunia. Hari ini kita berbicara juga masalah mati sebelum mati. Nggak bingung Pak? Kelahiran dan kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Kelahiran itu ditandai dengan ucapan syukur, terus ada diperingati setiap tahun, betul? Ya, ada ulang tahun, itu ada ulang tahun kelahiran. Ya, nggak ada ulang tahun kelulusan, ya, ulang tahun kematian itu orang-orang tertentu juga memperingati. Ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ada yang 1000 hari, ada yang nanti setiap tahun, itu namanya haul. Ya, haul Gus Dur, nanti haul Bung Karno, itu memperingati kelahirannya meskipun sudah mati. Itu diperingati. Nah, betapa pentingnya suatu kelahiran dan kematian dalam kehidupan manusia, maka manusia itu menandai hari itu dengan memperingati. Kalau saya tanya di sini semuanya, siapa yang tidak tahu hari kelahirannya? Pasti semuanya tahu, kecuali anak-anak kecil. Ya, kecuali kalau ibu saya masih hidup, dia nggak tahu kelahirannya itu. Karena orang tuanya yang melahirkan nggak tahu, lupa. Yang salah bukan yang anaknya, yang salah ya orang tuanya yang melahirkan anak kok nggak ingat itu bagaimana. Jadi kami dulu sepakat untuk ulang tahun ibu saya nih, ini sudah almarhum, kami sepakat 22 Desember itu kami anak-anak sepakat ini ulang tahunnya emak sudah. Kan hari ibu itu. Ya, sepakat di situ saja kita memperingati untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu, berbeda ya, bahwa kelahiran itu bisa diprediksi, betul? Tanya Pak Ruben deh, tanya yang bapak-bapak yang sudah punya anak atau ibu-ibu. Ketika kita ke dokter, itu kelahiran itu bisa diprediksi. Antara nanti di bulan ini tanggal ini, ya, bulan ini tanggal ini, jamnya diperkirakan itu bisa. Ya. Tetapi tentang kematian jasmani itu tidak bisa diprediksi. Orang prediksi 70 tahun meninggal, baru 7 tahun meninggal, lewat. Kelahiran jasmani bisa diprediksi, kematian jasmani tidak bisa diprediksi.
Berbeda dengan kematian rohani. Alkitab katakan, Alkitab bisa melihat tanda-tanda orang yang mati rohani. Ya. Ada suatu kisah nyata di Indonesia. Ingat Mary Jane, terdakwa kasus narkoba, terdakwa hukuman mati dari Filipina. Itu kalau Bapak Ibu membaca kisahnya, dia ini sedih Bapak Ibu. Di Filipina dia ini orang pas-pasan, keluarganya berantakan, dikhianati oleh suaminya. Akhirnya dia ditawarilah pekerjaan di luar negeri. Ya, akhirnya singkat cerita dia ke Singapura atau ke Malaysia. Dari Malaysia, dari luar negeri itu dia ditawarin sama temannya di Indonesia. Oh, kerja di sini saja, gini. Akhirnya dia disiapkan semua keperluan yang ada, tas-tasnya dia. Ternyata ketika masuk di Indonesia terdeteksi narkoba begitu banyak. Singkat cerita dia dihukum mati. Ya, gerasi apapun itu sudah dia tempuh dan tetap bahwa dia ditetapkan untuk dihukum mati. Waktu itu banyak gelombang protes, terutama orang-orang dari hak asasi manusia, dari pembela perempuan. Itu banyak protes, padahal dia WNA Bapak Ibu. Menimbulkan pro dan kontra, Bapak bisa lihat ceritanya. Nah, ketika detik-detik dia berjalan untuk dieksekusi, ya, dan regu tembak sudah siap, kira-kira hati seperti apa itu? Ya, regu tembak sudah siap untuk mengeksekusi, artinya tidak ada lagi bagi dia ini untuk bisa lolos ini. Tetapi keajaiban terjadi. Sebelum eksekusi dilakukan, padahal semua eksekutor sudah siap, ada perintah dari Jakarta bahwa tunda. Ini keajaiban Bapak Ibu. Ya, tunda dan sampai sekarang tidak dieksekusi hukuman mati. Dijadikan hukuman seumur hidup karena diulang-ulang dia ini korban penipuan dari temannya Bapak Ibu. Nah, kematian ternyata tidak bisa diprediksi gitu loh. Maksud saya, harusnya dia mati hari itu, malam itu, ternyata kalau Tuhan belum berkehendak, enggak gitu loh. Ya. Tetapi beda dengan kematian jasmani Bapak Ibu. Kematian jasmani itu Alkitab bisa memprediksi. Tetapi kematian jasmani itu ilmu pengetahuan apapun belum bisa memprediksi kalau Tuhan belum berkehendak. Meskipun sudah dibongkar vonis, ini cuma 3 bulan umurnya. Bapak Ibu masih ingat aktor film Preman Pensiun itu? Yang Baja, yang main di Bajaan itu. Preman Pensiun yang kurus-kurus itu siapa namanya itu? Dia kan divonis kanker otak. Dan divonis 3 tahun lewat sudah. 3 bulan. Apa yang terjadi sampai sekarang masih hidup? Om Us, Bapak Us kah? Apa kalau di Preman Pensiun itu? Ya. Dia diprediksi, tapi ternyata tidak gitu loh. Jadi itu karena Tuhan belum berkehendak. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana atau seperti apa atau saat ini dalam diri saya ini, ya, aku ini orang mati sebelum mati atau aku ini masih hidup sebelum mati? Alkitab mencatat dan Alkitab memberikan beberapa keterangan bagaimana kita mendeteksi apakah kita ini hidup atau mati sebelum mati. Maksud saya roh kita Bapak Ibu. Kita ini kan ada 2 kehidupan. Ya, kehidupan di dalam jasmani dan kehidupan di dalam rohani. Ya, tadi ada gambarnya itu Bapak Ibu. Kehidupan jasmani bisa hidup, bisa sehat ketika diisi dengan papeda atau bubur mandala. Bubur ya. Jasmani ketika diisi dengan hal-hal seperti itu bisa bertumbuh, ada tenaga, ada kekuatan, ada ketika istirahat nanti bugar kembali. Itu kehidupan satunya jasmani. Tetapi ada kehidupan rohani yang suka tidak suka memang ini ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Itu bisa dikatakan sehat, bisa dikatakan mantap ketika dikasih makan setiap hari juga. Makanannya apa? Papeda? Bukan. Makanannya apa? Dupa? Bukan. Makanannya kemenyan? Bukan. Ya.
Mentang-mentang rohani nanti dikasih makan menyan, asapnya supaya hidup. Tidak, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kita yang saya mau ajukan untuk mengetahui apakah kehidupan kerohanian Anda dan saya sehat atau tidak, berikut data, ya, berikut tanda-tanda yang Alkitab katakan supaya kita bisa memahami. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, jika Anda tidak berminat membaca dan mempelajari Alkitab, itu dikatakan Anda sudah pingsan. Kerohanian Anda ini. Ya. Jika Anda tidak berminat membaca dan mempelajari Alkitab, saudara, itu saudara bisa dikatakan tadi, mati sebelum mati. Pernah lihat film zombie? Sering ya, anak saya juga sering itu, pensi itu. Suka sekali itu. Dia masih hidup secara fisik, tetapi tidak punya jiwa, tidak punya roh. Ya, nah, ya cuma gitu-gitu aja. Kalau kita melihat secara mata rohani, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak melakukan yang pertama ini, sudah tidak berminat membaca dan mempelajari Alkitab, Bapak Ibu, saya bisa katakan kalau melihat dalam kacamata rohani, Bapak itu zombie. Hidup tapi mati. Ya. Pagi hari ini sering saya katakan di Alkitab, di mimbar. Apakah Bapak Ibu sudah membaca Alkitab? Saya tahu di PCG baca pagi hari ada beberapa, sudah kasih emo. Itu jadwal kita bulanan. Kalau ini bacaan tahunan jemaat, Bapak Ibu, yang ada di situ tuh, ya. Seperti halnya tubuh perlu makan, maka kerohanian kita juga perlu dikasih makan dan minum. Ya, makanan daripada roh kita adalah salah satunya yang pertama itu membaca firman Tuhan. Ini sesuatu hal yang simpel. Ini Bapak Ibu sudah mendengarkan kok khotbah berkali-kali. Saya hanya mengingatkan saja. Kalau Bapak Ibu sudah tidak berminat membaca dan mempelajari Alkitab, firman Allah, Bapak bisa pastikan Bapak itu sekarat sekarang itu. Ya. Mati sebelum mati, Bapak Ibu. Maka tidak heran ketika ada tekanan, ya, keluarnya berbeda. Ketika ada himpitan, cara berpikirnya berbeda dengan firman Allah. Karena mati, gitu loh, ya. Sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Kalau kamu masalah ini, rambu-rambunya ini, jalannya ini, sudah tidak pakai itu, Bapak Ibu. Karena kita mati, tidak ada koneksi dengan Allah. Kenapa sih kita kok perlu sekali membaca firman? Ini ada beberapa manfaat, saudara, membaca firman. Kalau saudara tidak memahami atau lupa manfaat baca firman Tuhan, saya ingatkan hari ini. Yang pertama, manfaat membaca firman Tuhan adalah firman Tuhan itu menuntun kita menuju keselamatan sejati. Dunia hari ini banyak menawarkan keselamatan, saudara. Ya. Dunia banyak menawarkan keselamatan, iming-iming yang luar biasa. Kalau Anda mengikuti ajaran ini, maka nanti di surga, ya, akan terus bersama dengan bidadari. Loh, kan ada ajaran yang begitu. Saya tidak sebutkan, tapi ya Anda yang menyimpulkan. Ya. Bahwa untuk yang laki-laki karena kelemahannya dengan perempuan, maka di surga akan dipuaskan dengan bidadari, dengan perempuan yang cantik-cantik. Yang wanita karena kelemahannya adalah dengan harta, dengan emas, maka di surga tidak dipuaskan dengan bidadara, pramugara, tetapi akan dipuaskan dengan perhiasan-perhiasan, dengan baju-baju yang bagus. Karena wanita kelemahannya di situ, akan dipuaskan dengan. Ini tawaran-tawaran yang ada dari dunia. Ya. Ada juga yang menawarkan, kalau kamu hidup baik, hidup penuh dengan kasih, kamu akan kembali hidup berinkarnasi menjadi manusia. Kalau kamu jahat, kamu akan menjadi hewan. Ya, itu ajarannya, saya nggak sebut. Ya. Ini ajaran-ajaran yang ada di Alkitab, tetapi saudara, di dunia ini
Tetapi ketika kita membaca firman Allah, saudara, pertama manfaatnya adalah supaya apa? Supaya kita ini memahami keselamatan sejati. Titus, wah ini Titus ini, ya. Titus 3 ayat 5 sampai 7. Ini Titus yang berfirman, yang nulis ini. Yang main drum tadi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Keselamatan yang sejati ternyata kita dapat bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Keselamatan yang sejati Alkitab katakan oleh karena anugerah, oleh karena rahmat pemberian, saudara. Ya. Nah, kalau kita sudah diberi keselamatan, ya, masa kita nggak mengucap syukur? Siapa yang pernah menerima hadiah? Pasti semua pernah. Entah itu berbentuk gorengan kah, ya, entah itu berbentuk kue waktu ulang tahun, pasti ada mengucapkan terima kasih untuk ini, betul? Nah, kita ini sudah diberikan keselamatan, diberikan jaminan untuk bersama-sama dengan Tuhan, masa kita nggak mengucap syukur sama Tuhan? Saudara, kalau saudara tidak mengucap syukur, saudara tidak tahu berterima kasih. Saya yakin yang orang tua yang punya anak pasti mengajarkan kepada anaknya, kalau dikasih sesuatu harus bilang apa, kan begitu. Terima kasih, seperti tadi anak saya terima dari saya nggak sebut, ada satu jemaat aja lah, terima kue segini. Bilang apa Kenzi? Terima kasih. Kita ajar. Karena pas di situ tadi. Kita bilang terima kasih. Yang kedua, manfaat yang kedua, saudara, ketika kita membaca Alkitab adalah bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, ruangan ini seandainya tidak ada lampu, dan itu kita bayangkan kalau malam hari, kira-kira Bapak Ibu bisa melihat saya ke sini nggak? Nggak bisa. Paling hanya di dalam bayangan, oh Bapak Gembala sekarang sedang pegang mimbar, sedang berdiri, padahal saya sudah pindah nih. Nggak tahu. Ya, Bapak Ibu mau memberikan persembahan bisa nabrak ke sini juga itu yang dari belakang-belakang itu. Karena gelap. Ya. Pernah pemuda main game yang apa itu visi yang tapi ditutup matanya, diputer-puter dikasih belok-belok. Ya nabrak-nabrak juga. Ya. Karena nggak tahu. Nah, firman Tuhan ini saudara sebagai penerang. Ya, firman Tuhan ini sebagai terang untuk langkah kaki kita, sebagai terang untuk pikiran kita. Nah, kalau kita nggak membaca ini, maka dipastikan kita hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, saudara, ya tidak heran kalau kita nabrak sana nabrak sini. Karena kita nggak hidup dalam terang itu. Terang itu nggak kita pakai. Ya. Kita terbantu adanya lampu-lampu ini karena ada terang, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu tidak membaca firman Allah, Bapak Ibu dipastikan hidup di dalam kegelapan. Nah, hidup dalam kegelapan sama halnya Bapak Ibu tidak tahu kebenaran. Enggak tahu kebenaran, yaitu mati. Sebelum mati. Yang ketiga, manfaat yang ketiga Bapak Ibu membaca firman Allah. Firman Tuhan menunjukkan kebenaran. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada beberapa jebakan, ada beberapa kalimat-kalimat di dunia ini, saudara, Bapak Ibu, yang ada kalanya kalau kita tidak mengerti kebenaran Alkitab, kita aminkan. Salah satunya, berbohong demi kebaikan itu tidak dosa, nggak apa-apa. Ya. Namanya bohong ya, bohong. Tinggal bagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak mengenakkan itu, kita rumusnya berbicaranya bagaimana? Permainan kata. Ya. Kan ada orang berbohong demi kebaikan nggak apa-apa. Salah satunya contohnya ketika istri atau keluarganya divonis sakit yang berat. Terus untuk supaya dia nggak semakin sakit, kita pura-pura nggak apa-apa kok, nggak sakit kok. Bapak itu.
itu sudah melakukan kebohongan untuk kebaikan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disampaikan pada waktu yang tepat dengan bahasa yang tepat, orang akan terima kok itu. Ya. Ada juga, ada dosa kecil dan dosa besar. Ya. Ini hanya dosa kecil nggak apa-apa. Alkitab tidak katakan ada dosa kecil, dosa besar. Yang Alkitab katakan ada dosa yang membawa kepada maut dan tidak, gitu aja. Tapi hari ini kapasitas saya tidak mau bicara gitu. Tapi nggak ada dosa kecil, dosa besar. Ya. Ada juga gereja yang mengatakan pasangan yang hamil duluan tidak boleh nikah di dalam gereja, harus nikah di luar gereja. Ya, di samping gereja kah, atau di parkir kah, ya, atau di mana? Ada gereja-gereja itu. Dasarnya apa? Saya juga nggak tahu. Ya. Ada kapan hari? Karena anaknya itu hamil duluan tetapi keguguran, gereja mengumpulkan dan membuat suatu ketetapan bahwa orang tuanya didisiplin dan tidak boleh mengikuti menerima perjamuan kudus selama 6 bulan. Ini orang tuanya yang melakukan anaknya. Ada Bapak Ibu gereja yang seperti itu. Ini dasarnya dari mana? Kalau kita nggak belajar firman Tuhan ketika begini, iya aja gitu loh. Tapi kita harus mengerti kebenaran. Alkitab katakan bahwa orang yang melakukan dosa dia yang memikul, kan begitu, yang menanggung. Nggak ada dosa anak tanggung orang tuanya, dosa orang tua tanggung anaknya, nggak ada. Itu nggak adil Allah. Ini anak yang melakukan ini, orang tuanya sampai tidak boleh mengikuti perjamuan kudus 6 bulan. Wah, sampai geleng-geleng, ini dari mana peraturan seperti ini? Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau baptis itu harus pakai jubah putih. Makanya gereja ada yang mengusahakan sampai beli jubah putih, pendetanya nanti pakai jubah ungu yang membaptis. Apakah harus seperti itu? Tidak, itu tradisi saja. Ya. Inti daripada baptis adalah pertama, yang dibaptis itu dia dengan kesadaran sendiri meminta. Yang kedua, bahwa dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat dari dosa-dosa lama. Yang ketiga, itu sampai terendam dalam air dan keluar. Baptis selam. Kan begitu. Nggak ada statement harus pakai jubah putih. Karena ada beberapa gereja yang seperti itu. Nah, jemaatnya mau-mau saja karena nggak tahu firman. Kalau sepakat oleh karena oke deh Pak, sepakat untuk keseragaman nggak masalah. Tetapi kalau itu disuatukan dijadikan suatu doktrin yang harus, salah Bapak Ibu. Salah. Ada yang mengatakan cukup percaya Yesus maka kamu akan selamat, betul? Itu kita amini loh dulu. Tidak Bapak Ibu. Setan juga percaya kok. Ya, tapi nggak selamat. Gitu loh. Bagaimana caranya? Ya cukup percaya dengan Yesus, ya melakukan, ya juga menjalankan apa yang Tuhan. Aku percaya Kristus. Kok nggak kerja? Aku sudah percaya pasti sudah selamat, nggak usah ke gereja, nggak usah baca Alkitab. Percaya Yesus. Enggak seperti itu. Tetapi ada kadang orang sebenarnya, bagaimana supaya kita memahami kebenaran yang sejati, ya kita harus baca Alkitab. Jangan Bapak Ibu memahami Alkitab berdasarkan katanya. Oh, sekarang banyak pendeta itu memakai Alkitab untuk membenarkan pandangannya. Tahun depan bahaya lagi Bapak Ibu, tahun politik. Ya. Maka saya juga meminta kepada Bapak Ibu, tolong ingatkan saya kalau misalkan ada tokoh-tokoh politik yang merapat mendekat begini-begini sampai menyetir gembala, ingatkan. Ya. Kita nggak bisa disetir dengan hal-hal seperti itu. Kalau memberi bantuan silahkan, terima kasih, tapi nggak bisa mengubah firman Allah, tetap firman Allah, kan begitu. Ini tahun depan ini, sudah tahun-tahun politik. Firman Allah juga saudara adalah solusi bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, kenapa? Ada suatu masalah nih di Antioquia, Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul 15 ayat 31 itu, khususnya dari ayat 1,
Di situ ada suatu masalah bahwa orang di Antioquia ini senang mendapatkan kabar tentang Injil. Tetapi pengajar-pengajar dari golongan orang Yahudi mengatakan, kalau kamu tidak disunat, kamu tidak akan selamat. Masih ada yang begitu tuh. Padahal dikabarkan Yesus sebagai Tuhan, Injil di situ, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena ada simpang siur, ada kebingungan di tengah-tengah jemaat Antioquia, maka mereka mengutuslah Rasul Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk mengadakan sidang. Di dalam sidang diputuskan bla 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 bla, dan ada suatu keputusan, dan Kisah Para Rasul 15 dan 30 mengatakan setelah membaca surat itu jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Artinya ada jalan keluar dari firman yang ada, yaitu apa? Bahwa mereka ternyata kamu nggak disunat pun kamu selamat. Ya, yang penting kamu percaya sama Kristus dan jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan hewan yang mati dicekik. Jangan makan darah. Jangan hidup dalam percabulan. Berat enggak? Bagi orang kafir itu berat karena makan darah hal biasa, ya. Makan binatang-binatang yang dicekik hal biasa, hidup bebas, bergaul bebas, seks bebas hal biasa. Sama halnya dengan orang Yahudi, hidup mereka bagus-bagus, tapi mereka harus sunat. Kalau mereka nggak sunat, mereka nggak bisa. Sama-sama berat sebenarnya. Tetapi karena mereka memahami dan mereka berdiskusi dan mereka mengenal belajar firman Allah, ternyata ini ada solusi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tanda yang pertama yang kita bisa lihat apakah kerohanian kita sehat, apakah kerohanian kita mati atau tidak adalah seberapa besar minat Bapak Ibu membaca Alkitab dan merenungkan. Kami ajarin dari sejak dini. Bapak-bapak yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak masih yang sudah mulai baca, bisa baca, ajar baca Alkitab. Kami setiap malam di bisikin itu selalu saya tulis emosi ya. Nah, itu selalu Kunsa, saya dan Kensi. Selalu saya ajak baca. Nanti kalau ngajar suruh baca sudah SMP, SMA, sudah susah. Ya, sudah susah. Ajarin dari kecil. Meskipun kadang-kadang mereka baca bapak. Gitu. Ya. Tetapi lama-lama nggak boleh begitu. Baca, dipahami. Kadang-kadang kalau kamu sudah baca, sudah, tadi ceritanya apa? Saya perlu garis besarnya saja kayak Kensi. Ini Pak, oh ya berarti kau baca. Kalau tanya garis besarnya nggak tahu belum, baca lagi. Sama Papa kalau nggak ini. Baca Alkitab saja, itu hari-harinya namanya anak kecil. Saya masih dipusingkan dengan dia. 2 kali sudah dipanggil ke sekolah. Kemarin waktu mau doa pengurapan, rumah saya didatengin orang tua dari temannya anak saya Kensi. Dia dilabrak oleh orang tua Bapak Ibu. Saya gak habis pikir kenapa sih anak ini ya. Padahal sama-sama saja mainnya. Ya. Tapi saya bilang sama mamanya biar dia rasakan bagaimana kalau dimarahin orang. Yang penting kakaknya saya kasih tahu sama yang jaga bakso, lihat jangan sampai tangan mendarat di anak saya. Kalau sampai ada tangan berarti urusan lain itu berarti. Kalau hanya memarahi itu ya bentuk daripada teguran untuk menasihati. Biar. Tapi namanya orang tua ya kasihan juga. Pulang mamanya yang memeluk dia, yang bicaralah sama dia baik-baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah kerohanian kita itu sekarat ya, mati atau tidak. Yang kedua adalah jika Anda tidak pernah atau jarang membangun hubungan melalui doa. 2 hal ini sebenarnya hal-hal yang simpel loh. Membaca Alkitab susah tidak? Susah tidak? Saya lagi, susah tidak? Kalau tidak, apakah semua hari sudah baca Alkitab? Berarti sudah. Yang penting modalnya niat ya. Padahal cuma membaca Bapak Ibu. Membaca. Gereja kita ini selama 3 tahun setiap hari. Itu setiap awal bulan saya kirim jadwal bacaan.
Pemuda 1 hari 1 pasal. Ya. Jadi kalau pemuda dengan jemaat saya paling tidak itu 4-5 pasal 1 hari. Kita baca. Meskipun kadang-kadang malas karena sudah komitmen, kita baca. Kita sisihkan waktu, bukan sisihkan, prioritaskan, bukan sisihkan ya, prioritaskan waktu. Kalau sudah seperti itu, nggak membaca Bapak Ibu, nggak nyaman, yakin sudah. Yang sudah membaca yang rajin, Pak Kevin, kalau nggak baca nyaman nggak Pak? Nggak nyaman. Ya, nggak nyaman juga karena koordinator pemuda nanti ditanya nggak baca. Lebih ke atas lagi, puji Tuhan. Sama halnya saudara yang kedua ini saudara. Jika Anda tidak pernah atau jarang membangun hubungan melalui doa. Doa ini gampang atau tidak? Susah. Aku tak biasa. Dua hal ini Bapak baca firman dan doa ini sesuatu yang gratis. Semua Bapak Ibu punya Alkitab, baik yang terinstal maupun yang dalam buku. Bapak Ibu dikasih waktu 24 jam sama dengan orang-orang kaya yang sibuknya melebihi daripada presiden. Ya. Presiden waktunya itu sangat, mungkin 20, kalau boleh lebih dari 24 jam mungkin kali. Dia ngurus dari Sabang sampai Merauke. Kita ini cuma ngurus rumah tangga saja. Waktunya sama 24 jam. Itu bilang, Pak, sudah nggak ada waktu untuk doa ya Pak. Masalahnya bukan ada atau tidak, tetapi prioritas kita itu di mana? Itu loh masalahnya. Kalau sudah tidak menjadi prioritas, nggak akan ada waktu Bapak Ibu. Yakin saya. Ini bukan promo ya, bukan ini. Tapi kami juga begitu. Semua hari 7 hari itu penting. Untuk orang jualan Sabtu Minggu itu bagus Pak Ruben ya. Bagus itu orang jualan itu. Dan teman-teman saya juga banyak. Tetapi saudara, karena saya sudah prioritaskan bahwa harus pelayanan dan fokus di sini. Sabtu saya libur, saya putuskan itu. Ya. Dan banyak teman, kenapa libur? Ya, nggak rugi. Jawab saya, ya rugi gitu loh. Oh bisnis. Tetapi mau bagaimana lagi? Harus ada skala prioritas. Ya. Bukan saya mengajarkan kepada Mandala tutup Sabtu Minggu. Enggak akan mungkin, itu beda. Tuh datang baru tutup. Iya, harus ada prioritas Bapak Ibu. Ya, harus ada prioritas. Nah, berbicara masalah doa, ada pengertian sederhana dan secara luas yang seperti yang saya sampaikan. Doa pengertian sederhananya adalah melakukan komunikasi dengan Allah. Lakukanlah komunikasi dengan Allah. Setidaknya bangun tidur itu mengucap syukurlah. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ketika saya tidur, saya tidak menyadari akan bahaya di kanan kiri. Ada nggak Bapak itu tidur pulas tahu bahaya di kanan kiri? Nggak ada toh? Ada nggak ketika Bapak itu mau tidur yakin besok bangun pagi? Siapa tahu waktu tidur Bapak Ibu nggak bangun. Ya, tiba-tiba bangun sudah di alam lain. Kan ada yang seperti itu. Bapak Ibu tidur dalam keadaan gini, tiba-tiba bumi langsung goyang, gini. Kayak yang di Palu itu. Saya waktu di Palu bayangkan waktu pagi mungkin mereka sarapan sama-sama dengan keluarga masing-masing. Tidak tahunya nggak sampai malam hidup mereka. Sudah di bawah tanah. Karena tanah kayak begini, melipat begini. Itulah pentingnya kita, Bapak Ibu, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Naikkanlah syukur kepada Tuhan. Karena doa adalah komunikasi dengan Allah. Pengertian luasnya adalah doa itu berarti berseru, ya, mencari keberadaan Allah. Dalam arti bukan Allah ngumpet, tidak. Ya. Ada kalanya ketika kita berdoa, terasa itu bahwa Allah itu tidak mendekat ke kita gitu loh. Terasa bahwa ini Tuhan di mana ya? Aku berseru dari kemarin kayaknya nggak ada jawaban gitu loh. Kadang-kadang begitu. Itu kadang-kadang membuat malas kita berdoa. Aku sudah berdoa begini kok nggak ada jawab-jawab, nggak ada gini-gini, saudara. Ada satu cerita, saudara, di dalam pertempuran tentara Amerika. Tentara Amerika dalam satu pertempuran, dan mereka melihat bahwa temannya ini sedang tertembak di area terbuka. Dia sedang mengerang kesakitan, teriak-teriak. Dan bom itu jatuh di kanan kiri, granat apapun, sehingga teman-temannya yang lain itu tidak berani menolong dia.
Mereka hanya tersembunyi karena apa? Kalau mereka nolong, bisa-bisa dihantam peluru dan dia bisa tewas juga. Tapi ada satu pemuda, ya, dia bersembunyi dan itu ada dalam pengawasan komandannya. Sebentar-sebentar anak itu lihat jam. Ini ada apa anak ini gitu ya. Dan ketika tepat jam 9, karena dia menunggu jam 9 itu. Ketika tepat jam 9, anak ini keluar dari persembunyiannya, dia langsung menarik temannya yang dalam keadaan terluka di medan terbuka itu, lalu dia ambil dan dia selamat, saudara. Selamatkan temannya dan dia tidak kena tembak. Waktu mereka sudah mundur dan dalam keadaan di situasi yang aman, komandannya mendekati dia dan tanya, prajurit, siap komandan. Saya perhatikan tadi kamu beberapa kali lihat jam sebelum menolong temanmu. Kamu lihat apa? Saya menunggu jam 9, komandan. Emangnya ada apa dengan jam 9? Karena sebelum saya berangkat ke pertempuran ini, saya tadi pagi berbicara kepada, dikasih tahu kepada ibu saya berbicara kepada saya, anakku, yakinlah bahwa kamu akan selamat karena setiap jam 9 pagi, saya berdoa untuk keselamatanmu. Pemuda ini percaya bahwa jam 9 ibu berdoa untuk keselamatannya dia. Makanya dia menunggu jam 9 ini. Jam 9 tepat baru dia selamatkan temannya. Dia percaya dengan doa ibunya. Ibunya mendoakan akan keselamatan daripada anak ini, saudara. Dan pada akhirnya anak ini selamat, tentara yang ada ini. Nah, ini tentang doa. Bagaimana dalam kehidupan kita, saudara? Tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, menjadi pertanyaan kita ada kalanya begini. Ada statement yang bagus ini. Berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah untuk apa yang Anda doakan. Berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan, Bapak Ibu. Apa yang akan Anda kerjakan, doakan itu di hadapan Tuhan. Kalau Anda sebagai bisnismen, doakan bisnis saudara, usaha Anda. Ya. Kalau kita dalam pelayanan, kita doakan pelayanan yang ada. Tetapi jangan lupa, ketika kita bekerja, ya bekerjalah sesuai dengan yang kita doakan. Yang kita doakan, kita jualan, kerjanya kita lain. Ini nggak sinkron. Maksudnya, berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah untuk apa yang Anda doakan. Misalkan, Tuhan, hari ini aku akan melakukan perjalanan keluar kota. Tolong Tuhan jaga dan lindungi saya. Saya akan naik bis supaya bis ini Tuhan jaga. Tetapi di dalam perjalanan, di dalam ininya saudara tidak naik bis. Saudara naik ojek misalkan. Doa saudara naik bis, saudara di dalam perjalanannya naik ojek. Harusnya saudara, ketika saudara berdoa untuk pekerjaan, yang kau kerjakan, yang kamu doakan itu, gitu loh. Ya, ada kalanya kan kita nggak seperti itu. Nah, ada juga kadang-kadang ketika kita berdoa malas karena doa itu nggak dijawab. Ada beberapa alasan atau ada beberapa rahasia supaya doa itu dijawab. Ini tidak saya bahas. Saya mungkin kasih poin-poinnya saja. Doa supaya dibalas, dijawab Tuhan, yang pertama itu sepakat dulu deh, yang saya sampaikan itu. Ya, di dalam Matius 18 ayat 19. Kita sepakat dulu, karena ketika Tuhan bilang, apapun, ya kalau ada 1-2 orang berkumpul dan sepakat berdoa di dalam namaku, maka apapun juga yang kamu minta, ya, itu Tuhan akan beri. Ingat, apapun yang diminta, itu adalah nanti ada hubungannya dengan yang kedua. Tapi yang saya mau garis bawahi, kalau saudara ingin doanya itu dijawab, udah sepakat dulu deh. Bapak Ibu masih ingat di tanggal 31 Desember 2021. Kita kasih kesempatan 1 minggu sebelumnya, tolong sepakat diskusi dengan istri masing-masing, dengan keluarga, apa yang kira-kira mau didoakan di tahun 2022. Sepakat suami dengan istri, dengan anak, tulis nanti kita berdoa, kita doakan. Dan saya melihat ada beberapa yang sudah terrealisasi. Ada yang pengen punya mobil untuk usahanya, sudah beli mobil tahun ini. Ada yang pengen untuk memiliki rumah sendiri, saya dengar-dengar kesaksian, sudah ada yang mulai jalan ke sana. Ya.
Karena didasari dengan kesepakatan yang ada. Karena setelah bersepakat, maka kesepakatan yang ada di dalam melangkahnya ini tidak begini. Sudah sepakat berdoa, melangkah suami istri harus tetap begini nih. Nanti sudah sepakat didoakan, tapi suami ke sini, istri ke sini. Bagaimana nanti ketemunya? Gak bisa, Bapak Ibu. Sepakat. Yang kedua, supaya dijawab juga itu dalam doa adalah yang diminta itu selaras dengan kehendak Allah. Ini berhubungannya dengan apapun yang kamu minta. Ya, apapun yang kamu minta ya selaras dengan kehendaknya Allah. Kalau tidak dengan kehendaknya Allah, saudara minta ini nggak akan dijawab sama Tuhan. Karena itu akan mencelakakan saudara. Tuhan, saya pengen motor karena dengan motor ini saya pengen untuk balapan. Saya ingin gaya-gaya dengan teman saudara. Saudara, kok enak sekali begitu ya. Nanti ada apa-apa, kamu belum bisa kontrol diri, nak. Tak kasih motor yang sekian cc yang dijual Pak Anto itu, yang 250 cc. Kalau badannya kecil, motornya kenceng, main, kita langsung kena angin lagi. Ya. Artinya doa sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah doa yang didasari dengan iman. Nah, iman ini dari mana datangnya? Iman ini timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Kembali ke pertama. Ya kalau sudah nggak ada minat baca firman Tuhan, saudara, terus doa, saudara tidak memahami bagaimana doa yang benar, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara, muter-muter aja hidup kita. Makanya sangat penting kita merenungkan, membaca firman Tuhan, supaya nanti doa kita tidak salah. Ada nggak orang salah doa? Ada, di Alkitab dia katakan, kamu sudah berdoa sudah lama gini-gini gak dijawab. Bukan karena kau gak mau jawab, karena doamu salah. Karena yang kamu minta ingin dipakai untuk mementingkan diri sendiri. Loh, kenapa kok aku gak tahu ya? Karena gak baca firman Tuhan gitu loh. Ya. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kalau kita sudah malas-malas berdoa, itu tandanya kerohanianmu sekarat. Ya, sudah sekarat. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, tanda yang ketiga, kalau kita ini mati atau hidup kerohanian kita, yang ketiga adalah jika hidup dalam dosa tapi tidak mau bertobat. Artinya nyaman dengan dosa gitu loh. Ya, sudah tidak membaca firman Tuhan, sudah tidak berkomunikasi dengan Allah, maka jangan heran ketika kita hidup melakukan perbuatan dosa, kita nyaman, nggak merasa risih gitu loh, nggak merasa ada gangguan di dalam hati. Ini tidak, ini jangan. Tetapi kita enjoy saja lakukan. Kenapa seperti itu? Wajar, karena yang 1 dan 2 tidak dikerjakan. Kalau 1 dan 2 dikerjakan, saudara, maka yang ketiga ini sebenarnya tidak perlu. Ya. Kalau saudara hidup di dalam dosa dan saudara nyaman dan nggak perlu bertobat deh, aku sudah percaya Yesus, sekali percaya Yesus tetap selamat kok, saudara, itu tandanya bahwa saudara ada di dalam apa yang namanya sekarat, saudara. Atau seperti ini, aduh, saya sudah terlalu banyak dosa, tidak mungkin Allah mengampuni saya, biarlah hidup saya seperti ini. Wah, ini paling celaka lagi ini. Saya sudah terlalu banyak berbuat dosa, Tuhan, saya nggak mungkin mau kembali. Kalau saya mau kembali, saya malu kayaknya. Saya mau kembali kepada Tuhan, enggak deh, karena saya sudah tidak layak di hadapan-Mu. Saudara, orang-orang seperti ini orang-orang sombong ini. Dia tidak tahu bahwa Allah datang ke dunia itu untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Kan begitu. Sampai Kristus meninggalkan surga, menjadi janin di dalam perut manusia, ya. Harus belajar merangkak, bagaimana ketika jalan harus pegang tangan ibunya, ini Tuhan loh. Ya. Menjadi lemah tanda kutip, saudara. Itu untuk mencari orang berdosa. Nah, sedangkan kita yang sudah berdosa, Tuhan, saya nggak layak, saya nggak mau datang deh. Biarkan saya seperti ini. Ya, saya siap masuk neraka, Tuhan. Karena saya sudah terlalu sering menyakiti hatimu. Saudara, tidak.
Selagi masih ada kehidupan, saudara, selagi masih ada nafas, pintu pertobatan itu selalu ada. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dari mana kita mengerti melanggar hukum Allah? Ya kita dari poin pertama, membaca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita nggak paham, ya kita nggak akan ngerti hukum Allah. Kalau kita nggak ngerti hukum Allah, ya kita berbuat dosa akan aman-aman saja. Nggak perlu bertobat, karena merasa aman, nyaman. Itu saudara mati. Rohaninya mati. Hari ini saya mau mengingatkan, ayo bangun deh roh kita gitu loh. Ya. Mungkin mati suri, pukul dulu, kasih bawang dulu di hidung nih, supaya dikasih dibangun, roh, ayo bangun roh, bangun. Kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi pada Tuhan. Ya. Karena Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Ada ketika Tuhan datang di dunia ini, ketika dalam perjalanan, ada orang yang tidak disukai oleh tetangga. Profesinya adalah profesi yang hina di mata orang Yahudi. Karena profesinya profesi dengan berhubungan dengan pengkhianatan terhadap bangsanya, Sakius. Dia pemungut pajak. Ya. Dan orang Yahudi tidak suka dengan pemungut pajak. Karena apa? Pemungut pajak itu bekerja untuk penjajah. Dan pajak waktu itu adalah hasil nego orang yang dipercaya dengan pemerintahan yang ada. Sakius melakukan negosiasi dengan penjajah. Oke, di wilayahku ini 1 tahun saya siap misalkan 1 ton beras. Maka pemerintahan Romawi 1 tahun itu akan meminta 1 ton beras. Tetapi untuk ke masyarakat, pemerintahan Romawi tidak mengatur Sakius, terserah kamu ambil berapa. Artinya, dia akan bilang ke masyarakat, oh harus ada 1 ton, cara akan kumpulin 10 ton. 1 tahun ini. Dia akan untung 9 ton dan pemerintahan tidak akan melarang dia. Yang penting kesepakatannya dengan pemerintahan itu terrealisasi. Inilah kenapa pemungut pajak itu dibenci. Tidak ada harapan bagi tetangga. Mungkin secara harta dia berlimpah, tetapi secara kehormatan di lingkungan masyarakat tidak ada. Orang kaya, ya, orang terpandang secara harta, ketika Tuhan Yesus datang tidak mendapat tempat. Bagaimana sampai dia panjat pohon? Artinya, ketika dia berdesak-desakan, kok siapa? Biasanya kalau orang terpandang suatu daerah, saudara, ya, ketika ada kerumun-kerumunan gitu, apalagi pejabat, pasti silahkan Pak. Pasti begitu toh kita kasih jalan. Ini tidak dianggap sama masyarakat karena kebencian yang ada. Dan karena Sakius ini merindukan sentuhan kasih, saudara, maka dia panjat pohon dan Tuhan bilang, Lazarus, bukan ya. Sakius, kau turun. Karena ada cerita sekolah minggu itu. Kau turun Sakius, aku mau makan di rumahmu. Waduh, senangnya minta ampun. Maka dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan aku kasih kepada orang miskin. Dan orang-orang yang aku tipu akan aku kembalikan berapa kali lipat itu. Ya. Luar biasa, saudara. Cornelius, Kisah Para Rasul 10. Dia orang Romawi, saudara, panglima. Dia terkenal baik. Dia banyak menyumbang, saudara. Dan Tuhan menyuruh Petrus datang ke sana. Kenapa? Karena orang ini kebaikannya nggak cukup ini. Ya. Kebaikan hatimu nggak cukup bisa selamat kalau kau nggak percaya Kristus. Maka melalui perubahan radikal daripada Petrus, karena Petrus pada waktu itu sebenarnya menolak. Nggak bisa aku datang ke orang di luar daripada orang Yahudi. Tetapi Tuhan kata, kau pergi karena orang ini akan aku selamatkan. Akhirnya Tuhan datang, Petrus datang dan mengabarkan tentang Kristus. Pada akhirnya Cornelius bertobat dan diselamatkan istri, anak, dan seluruh orang yang ada dalam rumah. Baik Sakius, baik Cornelius, ini orang-orang berdosa dengan kehidupannya yang masing-masing. Ya. Dan Tuhan mengampuni ketika dia percaya. Saudara, mungkin kita hidup di dalam hari-hari ini kita nggak pernah baca Alkitab. Hari-hari ini kita sudah tidak pernah berdoa.
Sehingga saudara tidak tahu aku ini hidup ini benar enggak dalam Tuhan. Ayo hari-hari ini kita kembali. Kembali kita tata kehidupan kita. Ya. Sebagai kesimpulan daripada firman Allah hari ini adalah kelahiran dan kematian ialah dua peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kematian jasmani tak bisa kita prediksi waktunya. Maka kematian rohani menurut Alkitab bisa kita ketahui dengan tiga tadi. Kalau saudara sudah tidak berminat membaca Alkitab, saudara sudah malas-malas berdoa dan saudara nyaman dalam hidup dosa, maka dipastikan rohmu itu mati. Sebelum mati, ayo bangkit deh. Ayo malam siang hari ini menjelang pagi menjelang siang ini kita bangun kembali roh kita untuk bersama-sama supaya jasmani hidup, roh kita juga hidup. Saya undang pemain musik untuk bisa ke depan. Saya rindu bahwa melalui firman ini saudara, kita bangun kembali kerohanian kita. Ada banyak orang memprediksi tahun 2023 adalah tahun ke-8. Tahun ke-8 bagi perekonomian, tahun ke-8 bagi keamanan dan stabilitas politik, karena itu adalah tahun-tahun politik. Sekarang saja, belum ada calon resmi, kita sudah merasakan dampak daripada pencalonan yang ada. Apalagi nanti tahun 2023, saudara. Supaya kita tetap bisa nyaman menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan di tahun yang gelap katanya ini. Ayo kita hidupkan roh kita. Caranya bagaimana? Ya ayo kita baca firman Tuhan, saudara. Itu gratis kok. Saudara bisa lakukan membaca firman Allah itu di sela-sela kesibukan saudara. Tapi saran saya prioritaskan itu untuk baca firman Tuhan. Saudara bisa berdoa dimanapun. Doa orang Kristen tidak dibatasi jam-jam tertentu dan tidak ditentukan harus menghadap ke arah ke sana ke sini, enggak. Yang penting hatimu, pikiranmu connect kepada Tuhan, kau bisa berdoa. Kurang apa? Sudah terlalu dikasih kemudahan oleh Allah. Nah, jangan sampai kemudahan yang ada ini kita pakai justru untuk membinasakan kita. Tanyakan satu pujian yang tadi sebelum firman kita nyanyikan, saudara. Hanya satu kerinduan.